Baik, kita lanjutkan ke topik kita berikutnya setelah video yang sebelumnya kita mengulas tentang apakah yang dimaksud dengan gambar atau image. Sekarang kita akan beralih ke topik yang kedua, yaitu tentang tanda-tanda visual ya. Coba kita akan masuk. Nah, uh, ada banyak tanda-tanda visual ya, ada banyak jenis-jenis tanda visual. Di sini saya akan mengulas sedikit atau recall ya, mengingat kembali apa yang sudah teman-teman pelajari di mata kuliah sebelumnya, termasuk di tinjauan desain maupun kalau ada di persepsi visual ya. Baik, kita akan mulai dengan pengertian tanda ya, tanda. Jadi atau gambar ya, semua gambar yang kita lihat sebenarnya dia adalah tanda visual. Kenapa tanda visual? Sebenarnya ilmu tentang tanda atau semiotik itu berasal dari linguistik atau bahasa. Sehingga di sini perlu saya tulis tanda visual karena kalau tanda verbal atau lisan nanti masuknya ke linguistik, sehingga untuk memperjelas saja teman-teman bahwa ternyata gambar itu juga merupakan tanda, namun dia tanda visual ya. Sehingga untuk lebih lengkapnya, gambar itu adalah tanda visual yang mengacu pada sesuatu di luar gambar itu sendiri. Nah, yang mengacu itu apa, ini yang akan kita pelajari. Jadi apa yang kita lihat sebagai gambar itu ternyata dia mempunyai konsep-konsep lain di luar gambar atau di luar apa yang kita lihat secara fisik itu sendiri ya. Dan setiap gambar atau dalam konteks ini adalah tanda visual itu memiliki penanda dan petanda atau dua hal yang sangat penting dan bisa membuat gambar bermakna ya. Jadi dua hal ini, penanda dan petanda, itu yang bisa membuat gambar bermakna ya. Nah, kita coba ke topik yang pertama, yaitu kita pelajari dulu apakah penanda itu ya. Penanda atau dalam bahasa Inggris namanya signifier. Dua hal ini, penanda dan petanda, itu adalah kita mengikuti polanya Ferdinand de Saussure ya. Oleh karena itu, ini saya tulis Saussurean karena memang kita mengikuti polanya Ferdinand de Saussure. Saya rasa teman-teman sudah sangat paham siapa itu beliau dan ketika di mata kuliah sebelum-sebelumnya. Baik, coba langsung aja kita ke penanda ya. Penanda atau signifier atau sering juga ditulis singkatannya SR. Untuk memudahkan teman-teman ya, penanda itu ini saya buat simple aja. Dia adalah konsep fisik dari suatu tanda visual ya, konsep fisik dari suatu tanda visual. Coba kita lihat. Nah, ketiga gambar yang ada di hadapan kita ini adalah gambar-gambar tipikal dari primitive cave painting ya. Ini lukisan gua yang berbeda guanya, berbeda tempatnya, dan berbeda masa atau waktunya. Namun yang menarik dari ketiga gambar ini, dia punya tipologi yang hampir sama ya ketika menggambar. Padahal yang membuat beda orang, beda tempat, beda waktu. Nah, di sini konsep fisik itu maksudnya apa yang kita lihat pertama kali tanpa kita memaknainya, tanpa kita menghubungkannya dengan pengalaman kita ya. Jadi hanya yang terlihat secara fisik ya. Kemudian dari ketiga gambar ini konsep fisiknya adalah dia binatang berkaki 4 ya. Kemudian juga punya tanduk, suaranya itu melenguh dan dia makan
rumput, ya, dia makannya rumput. Ini adalah konsep fisik dan bisa lagi ditambahkan, teman-teman tambahkan. Kadang warnanya coklat, kadang warnanya putih. Nah, mungkin bisa seperti itu. Dia punya ekor, ya. Kadang ekornya suka dikipas-kipaskan. Nah, itu konsep fisik, silakan ditambahkan, ya. Atau sesuai sesuai pengamatan fisik teman-teman itu bisa berbeda, tapi apa ya? Relatif sama. Buktinya ada di gambar gua ini, ya, dia bisa hampir mirip dan orang yang melihat juga bisa yakin ini binatang yang sama, ya, kurang lebih ini binatang yang sama. Nah, itu secara fisiknya seperti itu, ya. Kemudian, nah, kalau di bahasa verbal, ya, di linguistik, konsep fisik dari tanda atau lukisan gua atau konsep bahasa visual itu kemudian disepakati atau konsensus atau konvensi menjadi satu ucapan tertentu sesuai bahasa masing-masing. Ya, kita bisa melihat lingkaran dan silang itu hanya misalkan kalau anak kecil, ya, dia mungkin belum bisa tahu, dia taunya itu mungkin hanya untuk permainan, main apa sih itu yang di bundar silang gitu. Ya, dia mungkin taunya itu permainan, ya. Kemudian untuk anak yang di budaya yang lain, mungkin di negara western di mana dia menggunakan bahasa Inggris, dia bisa membaca bahwa itu ternyata namanya ox, ya. Ketika suara mulut yang dikeluarkan itu namanya ox. Berbeda lagi ketika ada di belahan dunia yang lain, di budaya yang lain, ya. Konsep fisik binatang berkaki 4 bertanduk, melenguh makan rumput, mengibaskan ekor. Nah, itu diberi diberi secara kesepakatan, diberi ciri, diberi tanda yang bacaannya seperti kita lihat. Kalau kayak bahasa Ijaya, at-taur, ya, seperti itu. Itu di belahan bumi Arab. Nah, kalau di kita ternyata konsep fisik tadi itu adalah disepakati oleh orang-orang ketika melihat binatang yang berkaki 4, punya tanduk, melenguh. Itu, ayo, bagaimana kalau kita sepakati dia sebagai lembu jantan? Ya. Nah, inilah konsep basic dari penanda, ya. Jadi dia punya semacam apa sih? Kalau di bahasa verbal dia disepakati. Sebenarnya ketika di bahasa visual dia juga secara tidak langsung disepakati. Ya, bagaimana orang dengan budaya yang berbeda, masa yang berbeda, tempat, konteks ruang dan waktu yang berbeda, dia punya kesepakatan bagaimana caranya menggambar lembu jantan atau at-taur atau ox. Nah, itu adalah penanda atau signifier, ya. Coba kita lanjutkan sekarang ke petanda. Nah, kalau tadi penanda hanya beda huruf N dan T. Ya, kalau penanda itu konsep fisik, signifier atau sering disingkat SR. Kalau petanda itu signified atau sering disingkat SD, petanda. Kalau penanda itu konsep fisik dari apa yang hanya kita lihat, sementara petanda itu adalah konsep mental dari suatu tanda visual. Ya, setiap orang itu bisa punya perbedaan, namun banyak juga yang punya kesamaan tentang konsep jantan dari konsep mental dari suatu lembu jantan, ya. Sehingga ini yang menyebabkan orang-orang primitif itu punya
kesamaan karakter ketika membuat lukisan gua tentang lembu jantan. Itu karena mereka punya konsep mental yang kurang lebih sama, ya. Kalau beda bagaimana? Ya nanti maunya gambar lembu jantan, hasilnya babi rusa atau hasilnya banteng. Nah itu yang kurang konsep mentalnya tidak sama ya, konsep mentalnya tidak sama atau berubah. Nah itu tentang penanda. Nah ini ya. Jadi konsep mental dari suatu lembu jantan itu, kalau saya sendiri ya, saya membayangkan lembu jantan itu, saya biasanya paling dekat dengan lembu jantan itu setahun sekali ketika Hari Raya Kurban. Ya, biasanya saya memang ke masjid ngantar anak-anak itu untuk melihat itu ya prosesi penyembelihan itu, karena memang dan itu setahun sekali, dan hanya dari pengalaman itu saya kemudian konsep mental yang saya bayangkan tentang lembu jantan itu adalah ketika sudah dapat bagian daging kurban nanti dimasak rendang. Nah, dan itu pasti nikmat ya, pasti itu bayangan mental seseorang, konsep mental seseorang tentang lembu jantan itu bisa berubah-ubah, bisa berbeda juga. Mungkin yang anak saya bayangkan di mentalnya, di psikologisnya dia tentang apa sih lembu jantan itu mungkin juga berbeda. Mungkin anak perempuan saya juga dia ngeri ketika melihat darah seperti itu. Atau mungkin anak laki-laki saya juga melihat dia suka karena dia ingin dapat kuncir ekornya itu sebagai gantungan kunci. Ya, itu mungkin jadi tiap orang punya konsep mental yang berbeda-beda. Nah, yang berbahaya adalah ketika konsep mental itu kita tidak paham betul, kemudian sebagai desainer visual kita membuat tanda visual yang konteksnya bisa membuat orang dari budaya lain itu gusar ya. Nah, misalkan seperti ini kalau bayangan saya kan rendang seperti itu. Namun ternyata bagi orang Hindu, ya, sapi itu adalah kalau saya tidak salah ya, itu adalah ibu dari dewa-dewa mereka, sehingga sangat dikultuskan ya. Sapi itu sangat punya posisi yang tinggi bagi umat Hindu, dan kita ya yang lain yang punya kepercayaan yang lain itu juga harus sensitif dengan hal tersebut. Sehingga ketika kita ingin menampilkan gambar sapi itu juga sebisa mungkin tidak melanggar dari hal-hal kesepakatan atau konsensus yang sudah ada di umat Hindu tadi. Jadi kita juga harus paham seperti itu. Bahkan ya saking tingginya posisi sapi itu, ini yang bisa kita lihat ya, dia urinnya juga dipercaya punya khasiat untuk sugesti, atau mungkin punya kandungan tertentu yang bisa menyehatkan orang. Ya, saya juga kurang paham itu. Tapi yang jelas urinnya sapi yang dikeramatkan di India ya, umat Hindu di India, dan saya rasa semua umat Hindu yang lain juga kurang lebih sama. Itu seperti ini. Jadi sapi punya peran atau posisi yang tinggi di budaya Hindu. Nah, ini yang saya tulis di sini ya, desainer visual wajib tahu konteks budaya agar komunikasi berhasil. Agar komunikasi justru tidak malah menimbulkan masalah. Nah, itu. Ini juga PR karena desainer itu apa yang dipelajari itu luas sekali, dan memang selain masalah teknis, kita juga perlu banyak belajar tentang sosial budaya juga. Ya, kita juga perlu tahu tentang teknologi, kita juga perlu tahu manajemen, kita juga perlu tahu matematika bahkan ya. Ya, matematika ini ya basicnya coba kita lihat sumbu X dan Y untuk karya dua dimensi. Kemudian kalau kita pakai
aplikasi 3 dimensi kita sudah pakai X, Y, dan Z. Seperti itu. Jadi memang PR desainer komunikasi visual itu bukan hanya masalah teknis. Ya, masalahnya jauh lebih kompleks, lebih lebar, sehingga desainer visual itu wajib pengetahuannya luas. Oke, ini saya beri link ya, kalau misalkan teman-teman ini nggak bisa ya, kalian ngeklik nggak bisa, ini bisa dicatat aja. Itu banyak tulisan tentang ada semiotik juga, jadi banyak yang bisa teman-teman manfaatkan untuk belajar lebih tentang seputar visual ya. Oke, saya rasa dua topik ini sudah, petanda dan penanda sudah ya. Sekarang kita akan beralih ke tiga hal kategori tanda. Kalau tadi kita merujuk menggunakan pola pikirnya Ferdinand de Saussure, sekarang kita menggunakan pola pikirnya Charles Sanders Peirce. Di sini saya tulis Peircean ya. Oke, coba kita lihat. Yang pertama adalah simbol. Nah, simbol dia adalah tanda ya, dalam kurung. Kini selalu saya sampaikan bahwa kita belajar tanda visual bukan tanda verbal ya. Simbol adalah tanda visual yang punya hubungan dengan objek yang direpresentasikan berdasarkan aturan yang disepakati bersama. Simbol itu hasil kesepakatan bersama. Ya, simbol hasil kesepakatan. Sehingga ketika ada orang yang tidak tahu kesepakatannya apa, bisa dipastikan dia tidak paham apa makna dari simbol. Ya, paham ya? Ya, simbol ini biasanya representasi dari konsep-konsep abstrak. Ya, konsep abstrak seperti apa itu cinta, apa itu damai, ya, bagaimana situasi aman, situasi bahaya, dan sebagainya. Jadi konsep abstrak itu perlu diwakili dengan bahasa visual, dan itu perlu disepakati oleh orang banyak. Ya, itu simbol ya. Kita bisa ambil contoh yang pertama adalah traffic light. Ya, traffic light. Dari dulu kita secara tidak sadar, tidak sengaja, taken for granted, kita melihat lampu merah itu ya wis merah, kuning, hijau, susunannya seperti itu. Dan pasti ketika merah, bukan pasti ya, karena ada juga yang merah itu ya nyelonong gitu. Mungkin nggak tahu aturan, bukan nggak tahu aturan, nggak tahu kesepakatan. Ya, kita anggap aja nggak tahu kesepakatan. Kalau merah itu punya makna berhenti. Sementara ketika kuning itu adalah hati-hati, dan ketika warnanya berubah hijau, dia adalah kondisi aman. Nah, ini adalah konsep abstrak yang ingin disampaikan oleh traffic light dan wajib disepakati ya, sudah disepakati oleh mayoritas orang, dan kemudian orang juga diharapkan itu taat agar ya tidak berantakan ya. Itu adalah simbol ya, contoh simbol basic aja, simbol. Apakah boleh diubah susunannya? Hijaunya di atas, hijau itu representasi untuk situasi bahaya atau berhenti, hijau berhenti. Kuning tetap hati-hati, jalan itu merah gitu misalkan. Boleh, asalkan disepakati mayoritas ya, asalkan disepakati mayoritas. Kalau tidak disepakati, nah itu akan timbul masalah karena orang bingung. Misalkan Anda ke Jamaika, ya, di sana bukan merah kuning hijau, dibalik hijau merah kuning. Ya, itu ternyata mereka punya aturan sendiri dan hanya orang Jamaika yang paham. Orang di luar Jamaika tidak paham. Nah, itu yang tidak bisa, artinya dia tidak disepakati oleh mayoritas atau konsensus. Dan hal ini pernah saya sampaikan ya, ada badan yang memang sudah
mengatur namanya ISO, International Standardization Organization, untuk mengatur hal-hal seperti ini. Dan kita wajib belajar, ada bukunya, PDF-nya ada, ya silakan teman-teman pelajari apa sih yang diatur oleh ISO. Banyak ya yang diatur oleh ISO, banyak. Salah satunya sistem perkuliahan kita itu juga diatur oleh ISO ya. Kemudian apalagi makanan, keamanan, itu banyak yang diatur oleh ISO. Traffic light atau rambu lalu lintas ini hanya salah satunya aja. Baik, kemudian kita ke palang merah ya. Ini juga simbol. Ketika kita melihat tanda plus merah dengan background putih, itu adalah simbol dari kesehatan, dari medis, hal-hal seperti itu. Ini kita bisa tahu aja tanpa kita perlu belajar sebenarnya sejarahnya apa sih, mengapa harus tanda plus gitu. Bisa enggak hanya minus gitu? Ya bisa saja, mungkin bisa saja ya, asalkan disepakati kan gitu. Jadi Red Cross itu juga bagian dari simbol ya, untuk mengutarakan, untuk menyampaikan konsep tentang kesehatan, medis ya. Kita kenalnya palang merah. Ya. Berikutnya adalah simbol dari peace ya, damai. Ini juga konsep abstrak yang harus disampaikan melalui tanda visual, dan tandanya yang disepakati itu seperti ini. Tanda seperti Mercedes-Benz, tapi dia ada tambahannya garis vertikal sampai ke bawah. Ya, seperti itu. Itu mengapa sejarahnya seperti itu? Nah, itu yang perlu kita ketahui bersama agar kita juga paham ya, sebagai desainer itu, oh ini loh maksudnya seperti ini. Jadi awalnya dulu itu seperti ini. Berikutnya, nah ini yang juga trending ya. Sekarang pangkas rambut itu bukan seperti yang kita lihat di video saya sebelumnya ya, pangkas rambut Madura itu kodenya memang, kalau pangkas rambut Madura seperti itu, dia punya tulisan melengkung ya di kaca. Nah, ini yang tidak terjadi di simbol-simbol pangkas rambut modern yang menggunakan, saya tidak tahu namanya apa ini ya, lampu ya, bukan, apa sih ini, dia berputar seperti itu agar orang ketika tahu melihat paham bahwa itu adalah kode yang ingin disampaikan tentang tempat pangkas rambut. Nah, yang menarik adalah kita banyak sekali melihat ini diadaptasi di negara kita, di Indonesia ya, terutama ketika e-commerce itu sudah sangat fleksibel, orang bisa beli apapun di luar negeri dengan mudah. Nah, yang saya belum pernah melihat hal ini diterapkan di pangkas rambut Madura. Sementara memang pangkas rambut Madura itu sudah punya kode sendiri. Ini biasa dipakai untuk pangkas rambut modern, di mana dia bukan pangkas rambut Madura, dia bukan pangkas rambut Garut. Jadi dia lebih condong untuk anak-anak muda yang ingin tampil metroseksual ya, seperti itu ya. Jadi dia biasanya menggunakan simbol lampu ini di depan pangkas rambutnya. Mungkin juga yang memasang itu belum tahu bahwa ternyata sejarahnya ini adalah, saya lupa apakah mungkin di abad pertengahan ya, medieval, tempat pangkas rambut itu bukan hanya digunakan untuk pangkas rambut, tapi juga digunakan untuk keperluan medis yang lebih luas. Ya, seperti merawat luka, kemudian juga mungkin nyedot darah kotor gitu loh. Ya, nyedot darah kotor kita taunya bisa pakai
lintah, bisa pakai bekam. Nah, ketika medieval itu sudah diterapkan di tempat pangkas rambut. Nah, oleh karena itu di pangkas rambut itu juga ada sisa-sisa perban darah, nah, seperti itu ya. Sehingga kemudian orang melilitkan itu sebagai tanda bahwa tempat pangkas rambut itu adalah selain untuk memangkas rambut juga untuk merawat-rawat luka ataupun untuk keperluan medis yang lain. Itu adalah sejarahnya seperti itu. Sehingga awalnya memang hanya ada perban merah dan perban putih. Nah, sekarang kok ada biru? Ya, mungkin itu tambahan dari identitas nasional. Mungkin negara Inggris, mungkin negara Amerika, di mana ada bendera mereka mengandung warna biru. Awalnya memang hanya merah dan putih. Nah, itu yang sejarah dari semua simbol yang kemudian disepakati untuk menyampaikan konsep-konsep abstrak ya. Dan kemudian juga uh, yang bagus dari kita tidak serta-merta meminjam simbol tersebut untuk diterapkan misalkan pangkas rambut Madura maupun Garut tadi menggunakan simbol seperti ini. Mereka sudah punya kode tersendiri dan ketika mereka menggunakan kode yang lain itu mereka khawatir audiens itu justru tidak paham pesan yang disampaikan melalui tanda visual mereka. Baik, itu adalah tentang simbol. Ya, sekarang kita pindah ke ikon ya. Baik, saya izin mau minum dulu ya, sebentar ya.